Kripto sering dijual sebagai jalan pintas menuju kebebasan finansial, pasif income, cuan tanpa batas, dan masa depan yang katanya terjamin. Tapi di saat yang sama, kita juga dibanjiri dengan berita penipuan, aset digital yang ambruk, dan korban yang kehilangan banyak tabungan hidupnya. Jadi, apakah bisnis kripto selalu berakhir dengan penipuan dan kegagalan? Sini, tak kasih paham. Kripto tidak lahir dari ambisi cepat kaya. Ia berakar dari gagasan uang elektronik sejak 1980-an oleh David Chaum dan mencapai bentuknya lewat Bitcoin pada 2009 oleh anonim dengan nama Satoshi Nakamoto pasca krisis keuangan global. Di saat bank-bank diselamatkan negara, Bitcoin hadir sebagai kritik. Uang tanpa bank, tanpa otoritas pusat, dan tanpa perantara. Riset akademik menunjukkan kripto awalnya lebih banyak dipahami sebagai eksperimen teknologi, proyek ideologis, dan cenderung bermakna politis daripada aset finansial. Penggunanya juga terbatas pada komunitas kriptografer, pengembang perangkat lunak, dan kelompok libertarian digital. Popularitas kripto mulai bergeser ketika ia tidak lagi dibicarakan sebagai teknologi, melainkan sebagai aset. Sekitar awal tahun 2010-an, lonjakan harga Bitcoin dan kemunculan ribuan altcoin menciptakan ilusi demokratis. Siapapun bisa masuk, siapapun bisa untung. Pada fase ini, kripto tidak lagi dijual sebagai solusi sistemik, melainkan sebagai jalan pintas mobilitas sosial. Nah, di era inilah influencer-influencer spesialis kripto mulai memainkan peran mereka. Dengan branding edukasi finansial atau literasi kripto, banyak figur publik yang memainkan peran mediator antara teknologi kompleks dan publik awam. Namun, penelitian UGDKK tentang tren Bitcoin di media sosial periode 2015 hingga 2023 menunjukkan konten kripto di media sosial cenderung menyederhanakan risiko dan membesar-besarkan potensi keuntungan. Jadi, alih-alih menjelaskan tentang dinamika pasar kripto, regulasi, dan lain-lain, edukasi kripto sering direduksi menjadi grafik harga, jargon teknis tanpa konteks, dan narasi sukses individual. Dalam ekonomi politik, hal ini bukan sekedar masalah etika personal, melainkan komodifikasi pengetahuan. Edukasi berubah menjadi pemasaran, influencer menjadi gatekeeper ke pasar berisiko tinggi tanpa kewajiban perlindungan konsumen. Disinilah yang berbahaya, karena ketika pasar dibangun di atas euforia, janji dan ketimpangan informasi, penipuan bukan lagi jadi sebuah penyimpangan, melainkan sebuah konsekuensi. Data dari FTC di tahun 2025 menunjukkan ada lonjakan signifikan untuk kasus penipuan di internet seperti investasi berbasis kripto hingga peak butchering scam. Selain itu, penelitian dari Finance Research Letters dan Journal of Financial Crime menemukan bahwa pasar kripto memiliki karakteristik ideal bagi pelaku kejahatan, yaitu pertama, anonimitas relatif, kedua, transaksi lintas negara, ketiga, regulasi yang tidak seragam, dan keempat, sulitnya pemulihan dana. Menariknya, riset-riset akademik menunjukkan korban-korban penipuan kripto ini kebanyakan adalah orang-orang yang sudah punya knowledge tentang kripto. Mereka cenderung terjebak pada social proof, otoritas semu influencer, dan tekanan FOMO atau fear of missing out. Ada beberapa faktor struktural yang menjelaskan kenapa penipuan kripto begitu marak. Pertama, asimetri informasi ekstrim. Jadi kompleksitas teknologi membuat publik bergantung pada figur otoritas informal, bukan institusi kredibel atau dalam kasus ini influencer media sosial. Kedua, ketertinggalan regulasi. Banyak negara yang mengakui kripto sebagai aset, tetapi tidak menyediakan mekanisme perlindungan investor setara pasar modal. Ketiga, budaya spekulasi digital. Media sosial mempercepat siklus hype dan memperpendek ruang refleksi. Keputusan finansial seperti investasi kripto cenderung dibuat dalam atmosfer emosional dan bukan rasional. Keempat, individualisasi risiko. Ketika terjadi kerugian, narasi yang muncul nyaris selalu seperti kurang riset, salah sendiri. Padahal riset ekonomi menunjukkan bahwa risiko tersebut diproduksi secara struktural. Sejatinya, kripto sebagai teknologi tidaklah identik dengan penipuan. Namun ketika kripto diposisikan sebagai instrumen investasi massal, ia masuk ke wilayah yang belum siap secara sosial dan hukum.
Solusinya bukan mengurangi tidur siang, apalagi beli kopi 80.000, tapi memperbanyak pengetahuan kita mengenai bisnis kripto dari sumber-sumber kredibel agar terhindar dari penipuan-penipuan yang tidak diinginkan.